Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana anak-anak khalifah mereka pun menolak ya, ketika diberikan harta, bahkan disuap ya. Bahkan ini nanti terkait dengan kekuasaan, termasuk juga iming-iming ya, ketika mereka diimingi dengan jabatan dan suapnya nggak tanggung-tanggung. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa ternyata di masa lalu apa yang hari ini terjadi itu pun sebenarnya sudah ada, tetapi karena keimanan, karena kezuhudan dan karena kewaraan mereka, maka fenomena-fenomena yang hari ini kita lihat yang sesungguhnya itu fenomena yang sifatnya manusiawi ya, artinya dilakukan oleh manusia. Karena kita tahu sejarah Islam itu adalah sejarah yang dibuat oleh manusia, pelakunya juga manusia, bukan malaikat. Para sahabat itu manusia, para khalifah itu juga manusia, putra-putri mereka juga manusia, tetapi mereka itu manusia-manusia yang telah dididik dengan pendidikan yang agung, dengan peradaban yang agung, dan itulah yang menjadikan kemudian mereka memiliki sosok kepribadian yang luar biasa. Jadi bukan karena mereka bukan manusia, mereka manusia. Nah, oleh karena itu ini pelajaran penting. Artinya kalau para sahabat Rasulullah SAW mereka juga manusia seperti kita, mestinya kita juga bisa seperti mereka. Nah, ini pelajaran yang insya Allah nanti kita akan pelajari. Yang pertama ini adalah kisah bagaimana putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika nanti mendapatkan tawaran harta kemudian beliau menolak. Dan ini dua riwayat yang kita akan bacakan pada subuh kali ini. Nanti kita akan kutipkan penjelasan panjangnya di dalam kitab Tarikhul Khulafa yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, karena ini terkait dengan peristiwa di balik pembaiatan Yazid ya. Jadi bagaimana Abdurrahman bin Abu Bakar kemudian Abdullah bin Umar yang notabene sama-sama putra khalifah yang luar biasa ya, mendapatkan tawaran harta dan sebagainya. Riwayat yang pertama, mari kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Raddu Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, penolakan Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma al-mala. Jadi penolakan mereka ya, penolakan Abdurrahman bin Abu Bakar terhadap harta ya, jadi penolakan terhadap harta. Qissatuhu ma'a Muawiyah. Jadi ini adalah kisah beliau dengan Muawiyah. Jadi Muawiyah ini sahabat Nabi. Ya, Muawiyah ini sahabat Nabi juga.
Ya. Meskipun Muawiyah ini bisa dikatakan masuk Islam belakangan. Sebagian orang itu ada yang mempertanyakan status Muawiyah sebagai sahabat, tetapi kita sepakat Muawiyah itu sahabat. Ya. Kita sepakat Muawiyah itu sahabat. Nah, apa dasarnya Muawiyah itu adalah sahabat? Nanti kita bisa kutip penjelasannya Ibni Musayyab di dalam kitab yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang definisi sahabat, siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah kullu man sahiban nabi sanatan aw sanataini wa ghaza ma'ahu ghazwatan aw ghazwataini. Itu sahabat. Itu definisi yang paling berat sebenarnya. Kalau kita mendefinisikan sahabat, itu definisi yang paling berat. Kullu man sahiban nabi sanatan aw sanataini. Siapapun yang membersamai Nabi setahun atau 2 tahun. Wa ghaza ma'ahu, dan pernah berperang bersama Nabi, ghazwatan aw ghazwataini. Sekali perang atau 2 kali perang. Itu definisi yang paling berat, karena definisi yang lain itu lebih ringan tentang sahabat. Tidak ada di situ syarat sohibah, tidak ada syarat sohibah. Paling misalnya man laqiyan nabi mukminan misalnya, jadi orang yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan beriman. Nah itu definisi yang biasanya dipakai oleh ahli hadis. Ya, man laqiyan nabi mukminan, siapa saja yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan mukmin, ya dia sahabat. Ini ada yang mendefinisikan man ro'a, meskipun nanti definisi ini dilemahkan atau ditolak. Karena kenapa kok tidak menggunakan kata ro'a? Karena sahabat itu ada yang buta. Lah kalau nanti definisinya sahabat itu man ro'a, setiap orang yang melihat Nabi mukminan, Abdullah bin Maktum itu enggak sahabat karena buta. Nah, ini masalah. Karena itu kemudian ahli hadis tidak memakai definisi man ro'a, tapi man laqiya, orang yang bertemu. Orang bertemu itu bisa buta, bisa tidak buta. Yang penting dia bertemu dalam keadaan beriman, dia sahabat. Kenapa kalau di situ disebutkan mukminan? Karena nanti ada orang-orang yang ketemu Nabi tapi tidak beriman. Abu Jahal misalnya ketemu Nabi, ya, Abu Lahab itu ketemu Nabi, pamannya Nabi, tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman. Nah, ini. Ya, itu definisi. Tapi definisi ini ringan. Ya, definisi ini ringan. Nah, definisi Sa'id bin Al-Musayyib tadi itu paling berat, karena di situ harus menyertakan makna suhbah. Jadi kullu man sahiban nabi, siapa saja yang membersamai Nabi, sanatan aw sanataini, setahun atau 2 tahun, wa ghaza ma'ahu, dan pernah berperang bersama Nabi, ghazwatan aw ghazwataini, sekali perang atau 2 kali perang. Nah, sekarang kita cek ini, definisi ini kita pakai untuk, ini definisi yang paling berat. Jadi kalau kita merujuk misalnya Muawiyah itu masuk Islam ya pada saat Fathu Mekah. Jadi setelah Fathu Mekah terjadi perang namanya perang Hunain. Ya, terjadi perang namanya perang Hunain. Jadi kalau kita merujuk kepada peristiwa tadi, artinya Muawiyah itu sudah masuk kategori sahiban Nabi, ya, termasuk orang yang membersama Nabi, ya, atau ghaza ma'ahu, perang bersama Nabi. Jadi berperang bersama Nabi. Nah itu. Nah ini yang kita, jadi dalam sekali peperangan atau 2 kali peperangan. Jadi dalam kasus perang Hunain, Nabi perang bersama orang-orang Mekah yang masuk Islam, termasuk Muawiyah, ke perang di situ. Sehingga karena itu kita sepakat melalui definisi yang paling berat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib ini, kita sepakat bahwa Muawiyah itu adalah sahabat. Nah, ini ya. Nah, jadi itu perlu disclaimer dulu. Jadi perlu disclaimer dulu supaya nanti kita tidak berdebat soal status Muawiyah. Ya.
Nah, ini persoalan berikutnya. Bahwa di dalam catatan sejarah, termasuk nanti kita bisa baca di dalam kitab Tarikhul Khulafa ya. Itu bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Muawiyah itu soal lain ya. Itu soal lain. Karena begini, sahabat itu manusia. Ya. Sahabat itu manusia. Jadi sebelum masuk ke sini Al-Fakir ingin sampaikan. Jadi sahabat itu manusia. Yang namanya manusia itu ya tetap manusia. Meskipun statusnya sebagai sahabat, tapi bisa saja melakukan kesalahan seperti manusia. Gitu. Termasuk juga ambisi kekuasaan. Ya, ada yang punya ambisi kekuasaan. Gitu. Nah, di dalam sejarah, Muawiyah ini termasuk memang orang yang punya kecakapan. Ya, Muawiyah ini termasuk orang yang punya kecakapan, kemampuan. Karena memang dari keturunan suku Quraisy yang dia memang punya pengaruh. Ya. Nah, hanya satu ya, sejarah itu kemudian mengantarkan beliau mulai dari zaman Nabi juga punya peran sebagai penulis wahyu. Kemudian pada zaman Umar ya, beliau itu sudah diangkat untuk menjadi wali atau gubernur. Dilanjutkan pada zaman Utsman sampai wafat, sampai kemudian akhirnya Sayyidina Ali. Jadi panjang kekuasaannya di Syam. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan sejarah. Kenapa Muawiyah itu begitu kuat? Nah, ini menjadi catatan sejarah. Zaman Nabi itu ketika mengangkat kepala daerah, Nabi itu nggak pernah mengangkat kepala daerah dalam jangka waktu yang panjang. Ini juga menjadi pelajaran. Jadi kalau kepala daerah diangkat terlalu lama, apalagi kemudian dia memegang harta dan tentara, itu berpotensi besar sekali. Ini ceritakan Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, termasuk tarikhnya Ibnu Khaldun. Itu punya potensi untuk memberontak. Karena dia pegang dua kekuatan, harta dan memegang kekuatan tentara. Itu punya potensi untuk memberontak. Nah, karena itu Al-Allamah Syekh Muhammad Taqiyuddin Ar-Rahmani rahimahullah di dalam kitabnya Nidamul Hukmi berangkat dari contoh yang diajarkan Nabi, kemudian yang pengalaman dari kasus Muawiyah. Maka kemudian beliau menjelaskan ada dua. Pertama, pengangkatan kepala daerah itu tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu akan membahayakan, akan menimbulkan mudarat. Dan itu terjadi pada zaman Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah. Sayyidina Ali itu khalifah yang sah. Tapi ibarat kekuasaan, Muawiyah itu ibaratnya sudah membangun dalam tanda petik kekuasaan lama di Syam. Nah, ini yang kemudian nanti dipakai oleh Muawiyah untuk melawan Sayyidina Ali pada saat perang Siffin. Itu masalahnya. Ya. Nah, karena itu catatan yang kedua, selain catatan yang pertama tadi, catatan yang kedua adalah tidak boleh kepala daerah itu memegang tentara, tidak boleh. Yang kedua, kepala daerah juga tidak boleh memegang dana sendiri, itu nggak boleh. Karena kalau dia pegang dua ini dengan kekuasaan yang lama itu sangat berpotensi. Bayangkan sekelas Muawiyah sahabat. Apalagi kalau orang-orang kayak kita ini, ya kan? Maka wilayah yang memiliki penguasa kepala daerah seperti itu sangat rawan sekali untuk melakukan separatisme. Jadi gerakan pemisahan diri. Itu sangat rawan sekali. Dan ini yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Ini makanya ini menjadi pelajaran penting. Jadi kalau kita belajar sejarah itu, kita juga perlu membaca analisis, ya, termasuk tulisan Ibnu Khaldun, masya Allah luar biasa. Dalam kitab Muqaddimahnya maupun dalam Al-Ibarnya, tarikh yang beliau tulis. Nah, ini sedikit tentang cerita Muawiyah tadi. Nah, kemudian Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya maupun kemudian Imam Nawawi ya di dalam kitabnya. Jadi Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah
Kemudian Imam Nawawi itu di dalam kitab beliau ya, di situ beliau menjelaskan tentang kekuasaan penguasa yang ketika dia mendapatkan kekuasaan itu dengan cara memberontak. Nah, ini dibahas ya. Kalau dalam kitabnya Imam Nawawi itu di situ disebutkan dengan ungkapan hukmut tasallut ya, hukmut tasallut ya, atau al-ghalabah, al-qahru wal ghalabah. Nah, itu. Jadi kekuasaan yang didapatkan karena melakukan tadi pemberontakan atau al-ghalabah. Al-ghalabah itu berarti dia ya merebut kekuasaan dan menang. Ini kasusnya Muawiyah. Jadi karena ada sejarah itu maka ulama kemudian membahas ya dalam kitabnya Rawdatut Thalibin ya, Imam Nawawi itu menceritakan itu ya, meskipun tidak spesifik cerita tentang kasus Muawiyah, tetapi kita tahu karena sejarah awalnya itu dari situ itu. Nah, para ulama kemudian menjelaskan status kekuasaan Muawiyah. Jadi setelah Muawiyah itu berkuasa, lalu kemudian Sayyidina Hasan kemudian memberikan baiat kepada Muawiyah. Kan itu 6 bulan. Jadi Muawiyah setelah Sayyidina Ali wafat, kekuasaan berpindah kepada Muawiyah, tetapi dengan cara tadi yang tidak sah. Karena Muawiyah sebelumnya melakukan dalam tanda petik pemberontakan terhadap Sayyidina Ali, dan kemudian terjadi peristiwa tahkim, arbitrase. Nah, di mana dalam kitab Tarikhul Khulafa itu diceritakan oleh Imam As-Suyuti tentang bagaimana peran yang dimainkan oleh Amr bin As ya. Dan itu peran yang kurang bagus gitu. Sampai kemudian akhirnya Sayyidina Ali ini dalam tanda petik akhirnya dikalahkan gitu. Ini kisah tidak menyenangkan lah di dalam sejarah. Lalu kemudian setelah wafatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan itu di baiat menjadi khalifah. Makanya dalam sejarah kemudian Sayyidina Hasan itu dinyatakan sebagai khalifah Rasyidin, khulafa Rasyidin yang kelima. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan itu khalifah yang kelima. Dan itu masuk dalam kategori khulafa Rasyidin, dan itu nanti menepati hadis Nabi. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana, khilafah di tengah umatku itu 30 tahun. Nah, 30 tahun itu persis sampai 6 bulan masa jabatannya Sayyidina Hasan. Sampai Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaannya. Ya ini. Ya, Sayyidina Hasan itu menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Nah, gitu loh. Nah, ketika Sayyidina Hasan itu menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, ini yang kemudian disebut dengan Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi. Nah, ketika terjadi tahun rekonsiliasi itu, sebenarnya kekuasaan Muawiyah ini sudah sah. Menurut para ulama, sudah sah. Kenapa kekuasaan Muawiyah sudah sah? Karena kekuasaan Muawiyah ketika itu yang awalnya didapatkan dengan cara yang tidak sah, tapi karena ada baiat yang diberikan oleh Sayyidina Hasan kepada Muawiyah, maka kekuasaan Muawiyah pada waktu itu sah. Nah, maka kemudian para ulama, Imam Al-Mardi menulis ya di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, kemudian Imam An-Nawawi juga di dalam kitabnya Ar-Rawdah ya, itu menyatakan itu tentang hukm tasallut atau al-qahru wal ghalabah tadi gitu. Nah, merujuk kepada kasus itu, jadi sah. Ya. Nah, kemudian ini yang jadi masalah. Kisah ini yang kita akan baca ini itu adalah kisah Muawiyah menjelang wafat. Ini masalahnya. Jadi sebenarnya Muawiyah ini mengawali kekuasaannya tadi dengan cara yang ada sedikit masalah, lalu kemudian sudah selesai sebenarnya pada saat Amul Jamaah itu. Hanya ketika Muawiyah mau mengakhiri kekuasaannya, nah ini yang kemudian ada masalah lagi. Apa masalahnya? Dia mengangkat Yazid, anaknya, untuk menduduki jabatan khilafah. Itu masalah. Ini nanti yang kita baca di dalam kisah ini. Jadi makanya kalau kita membaca kitab Hatus Sahabah ini,
Kita harus membuka kitab yang lain supaya kemudian kita tahu, oh ini ceritanya begini, kasusnya begini. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kisah ini atau bagaimana pernyataan ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, jadi di dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Asyuti di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, ya, itu nanti bisa dibaca dalam Tarikhul Khulafa. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya bisa lihat terjemahnya. Yaitu ada kisah panjang lebar nanti di bab tentang Muawiyah, ya, bab tentang Muawiyah, dan kemudian nanti berikutnya ada bab tentang Yazid, itu nanti bisa dibaca. Kita mulai dulu dari sini. Ya, kisah Muawiyah radhiyallahu anhu fi dzalika. Jadi kisah Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, penolakan beliau terhadap harta yang diberikan, ya, oleh Muawiyah. Ini oleh Muawiyah. Nah, ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Nah, jadi di sini mualif kitab ini tetap menyebut radhiyallahu anhum karena mereka ini sahabat semua. Apakah Muawiyah, apakah Abdurrahman bin Abu Bakar, ya itu sahabat semua, termasuk Abu Bakar tadi, ya, di sini disebutkan ketika menyebut Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, artinya merujuk kepada Abdurrahman dan ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga ketika menyebut kisah Muawiyah radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat. Akhraj al-Hakim telah mengeluarkan riwayat an Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Jadi al-Hakim telah mengeluarkan riwayat dari Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, an abi dari ayahnya, an jaddi dari kakeknya. Qala, nah ini berkata, ya, ba'atha Muawiyah ila Abdurrahman. Nah ini, jadi Muawiyah itu telah mengutus, telah mengirim kepada Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu bi mi'ati alfi dirhamin, dengan membawa berapa? Ini 100.000 dirham. Ya, enggak kecil itu. 100.000 dirham dibawa untuk menyogok. Siapa yang disogok? Yang disogok adalah putranya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini. Ba'da'an aba, setelah Abdurrahman bin Abu Bakar itu menolak al-bai'ata, untuk memberikan bai'at li Yazid ibn Muawiyah, kepada Yazid ibn Muawiyah. Nah, ini. Jadi Yazid bin Muawiyah, ini ceritanya, itu sudah dibai'at. Nah, ini yang kemudian nanti diikuti oleh Saudi. Ya, jadi Saudi itu pakai bai'at, Pak. Pakai bai'at. Tapi bai'atnya itu pada saat raja masih hidup. Nah, nanti kayak begini ya. Ini kan Muawiyah ini masih hidup. Masih hidup sudah memberikan bai'at kepada anaknya. Iya kan? Nah, ini. Jadi masih hidup sudah memberikan, tapi itu belum dianggap sebagai khalifah yang sah. Gitu. Itu belum dianggap sebagai bai'at pada khalifah yang sah. Nah, jadi kalau ada presiden kemudian mencalonkan anaknya ya jadi the next calon presiden misalnya gitu. Nah, itu ada sejarahnya memang, tapi ini sejarah tidak baik sebenarnya. Ini sejarah tidak baik. Nah, di sini disebutkan, jadi Muawiyah itu bahkan di dalam kitab yang lain, ini yang lebih dahsyat lagi. Dalam kitab yang lain itu disebutkan, siapa yang tidak mau membaiat. Jadi kan itu dikasih dua pilihan, bisaif wal mal. Yang mau dikasih duit, yang tidak mau diancam dengan pedang. Nah, itu diancam dengan pedang. Sampai begitu zaman Muawiyah ini. Nah, ini yang kita katakan, ini kesalahan sejarah. Gitu. Ini kesalahan sejarah. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kita jangan menyalahkan sistemnya. Ya kan? Kita jangan menyalahkan sistemnya. Yang salah itu pelakunya, oknumnya. Nah, gitu. Meskipun beliau sahabat, tapi sahabat juga manusia gitu.
Ya, sahabat juga manusia. Nah, itu nanti kita bisa baca di dalam kitab Al-Imam Mawasiyasa yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Kitab ini termasuk kitab yang paling awal ya, membahas tentang pemerintahan. Dan di situ banyak ya kisah ya tentang, termasuk kita bisa membaca bagaimana ambisinya Muawiyah. Dalam surat menyurat antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali itu kita bisa membaca bagaimana ambisinya Muawiyah yang luar biasa. Ya. Ada satu kalimat yang menarik yang disampaikan Sayyidina Ali gitu. Ketika kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Ya, kasus kan peristiwanya itu kan dimulai dari kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu terbunuh di Madinah. Nah, pada saat Sayyidina Utsman terbunuh di Madinah itu, sebenarnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan ya, itu dalam posisi yang istilahnya itu fight lah gitu. Kalau seandainya Sayyidina Utsman yang ketika itu dikepung mengizinkan Sayyidina Ali, itu dilawan itu mereka-mereka yang mengepung rumahnya Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman mengatakan jangan, karena Sayyidina Utsman tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Maka Sayyidina Ali dilarang untuk melawan mereka. Akhirnya ya nggak bisa apa-apa karena khalifah melarang. Sampailah kemudian akhirnya negosiasi-negosiasi itu nggak berhasil, sampai kemudian akhirnya terjadilah kasus itu. Nah, setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, kan yang akhirnya diangkat menjadi khalifah kan Sayyidina Ali. Nah, siapa yang kemudian membaiat Sayyidina Ali pada saat itu? Yang membaiat Sayyidina Ali itu adalah mereka yang disebut dengan Ahlul Thawrah tadi, mereka yang melakukan perlawanan terhadap Sayyidina Utsman tadi. Nah, Sayyidina Ali itu sudah punya pikiran jauh ke depan. Nanti kalau beliau dibaiat di rumahnya, ini pasti fitnahnya lebih besar lagi. Karena dianggap ada kong kali kong. Gitu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kalau kalian mau memberikan baiatlah di masjid. Akhirnya dibaiat di masjid. Secara terbuka dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa memang Sayyidina Ali nggak terlibat. Prinsipnya begitu. Ya. Lalu kemudian setelah peristiwa itu kan sudah selesai nih. Nah, soal kemudian khalifah itu prioritasnya seperti apa? Kan terserah khalifah. Apakah menyelesaikan kasus tadi ataukah menyelesaikan kasus yang lain? Karena ketika itu kemudian muncul kan hal-hal yang menjadi prioritas khalifah itu untuk diselesaikan. Tapi Muawiyah di dalam suratnya itu selalu mendesak kepada Sayyidina Ali agar kemudian segera menghukum orang-orang yang melakukan ya pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman tadi. Nah, ini yang menjadi pintu masuk setan untuk mempengaruhi ya Muawiyah tadi. Sehingga akhirnya muncul tuduhan-tuduhan macam-macam. Nah, gitu ceritanya itu. Dalam suratnya Sayyidina Ali mengatakan begini, man anta wa Utsman. Itu kalimatnya. Man anta wa Utsman. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu, memangnya hubungan kamu dengan Utsman itu apa? Man anta wa Utsman. Memangnya hubungan kamu dengan Utsman itu apa? Anaknya saja itu sudah bisa menerima dan tidak menuntut macam-macam sebagaimana yang kamu lakukan. Lah kok kamu itu ngotot gitu loh. Kok kamu itu ngotot? Ini kan istilahnya mereka yang punya hak atas darahnya Utsman tadi itu ridho dengan keputusan khalifah, terserah khalifah itu. Tapi ini ada orang lain yang bukan istilahnya itu waliyud damnya. Orang yang punya hubungan darah langsung dan punya hak untuk menuntut tadi kok nuntut terus gitu. Nah, ini dibaca sebagai cara Muawiyah untuk neken Sayyidina Ali. Dan dari situlah kita nanti bisa membaca bahwa Muawiyah ini memang punya ambisi. Itu punya ambisi. Dari surat-suratnya tadi itu punya ambisi. Nah, itu yang kemudian akhirnya kan fitnahnya ini ya namanya ya desas-desus ya isu itu. Jadi liar. Nah, itulah kemudian akhirnya membesar sampai ya terjadi perang Siffin itu gitu. Ya, nah, ini sedikit gambar. Nah, itu sudah selesai sebenarnya. Setelah rekonsiliasi,
yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan tadi udah selesai. Lah kok dibuka lagi oleh Muawiyah menjelang wafatnya itu dengan mengangkat Yazid. Itu meskipun nanti dalam Tarikhul Khulafa itu ada kisah ya begini. Muawiyah itu ketika mengangkat Yazid itu berdoa. Doanya itu begini. Ya Allah, ini kalau kita terjemahkan. Kalau seandainya aku mengangkat Yazid dan Yazid tidak layak, matikanlah dia dulu. Ini doa bapaknya nih. Jadi bapaknya itu berdoa, matikanlah dia dulu. Sebelum dia berkuasa. Ndelalai nggak mati. Ya kata orang Jawa itu, ndelalanya hidup gitu. Muawiyah itu ndelalanya hidup, jadi nggak mati. Akhirnya berkuasa kan dia. Itu cerita di dalam Tarikhul Khulafa itu dikutip oleh Imam Masyudi. Masya Allah. Nah, jadi sedikit gambarannya begitu. Nah, kemudian jadi kesalahan Muawiyah itu adalah ketika menjadikan Yazid tadi itu diangkat, ya, diangkat pada saat dia masih hidup. Nah, ini peristiwa baiatnya ini. Jadi orang-orang yang tidak mau untuk membaiat tadi itu diiming-iming. Nah, termasuk diantaranya Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Faraddaha, jadi ketika Abdurrahman bin Abu Bakar mau dikasih uang sebanyak 100.000 dirham karena tidak membaiat Yazid tadi itu, faraddaha, maka kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar menolak. Wa aba ya'khudaha, dan tidak mau untuk mengambil harta 100.000 dirham tadi. Nah, ini kalimat beliau, kalimat Abdurrahman bin Abu Bakar ini, masya Allah. Kata beliau apa? Jadi kata beliau, ya, ini. Wa qala abi udini bidunyaya, apakah aku akan menjual agamaku dengan duniaku, katanya. Nah, ini penting ini. Ya, jadi kalau kemarin rame-rame kasus fatwa, ya kan. Jadi ada beberapa ulama memfatwakan yang kasus pemagaran laut itu kan. Nah, itu kan rame itu kan kemarin itu. Nah, itu mestinya baca nih kalimatnya. Ya, baca ini kalimatnya. Kalimat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya kan? Beliau mengatakan apa? Abi udini, apakah aku akan menjual agamaku bidunyaya, dengan duniaku? Enggak sudi, kata beliau. Karena ini menyangkut apa? Soal prinsip. Gitu. Soal keyakinan. Jadi Yazid ini, ya ada banyak riwayat nanti itu disebutkan ya. Yazid ini ya dianggap tidak layak gitu. Wong waktu itu masih banyak yang layak kok. Ya. Bahkan, nah ini yang menarik ya. Ini kan kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar itu tidak hanya menolak, kemudian beliau mengatakan wa kharaja ila Makkah hatta mata biha. Ini. Beliau itu kemudian meninggalkan, ya. Jadi keluar dari tempat asalnya tadi itu, kemudian pergi ke Mekah dan akhirnya wafat di Mekah. Jadi wafat di Mekah. Wa akhraja Ibnu Zubair, wa akhrajahu Az-Zubair Ibnu Bakar an Abdul Aziz bin Nahwi, dan Az-Zubair Ibnu Bakar dari Abdul Aziz mengeluarkan riwayat yang sama kama fil Isobah, sebagaimana dalam kitab Isobahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Tarikhul Khulafa, ya, ini di Al-Fakir bawakan ya. Ya, halaman 156 ini ya. Nah, ini. Jadi di halaman 156 itu ada kisah begini. Ini dialognya antara Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Marwan. Jadi di sini disebutkan wa fi sanatin, ya, wa fi sana khamsina, jadi pada tahun 50. Ya, ini peristiwanya terjadi tahun 50 Hijriah. Ya, wa fi hada'a Muawiyah ahla Syam ila al-bai'a bi wilayatil ahdi min ba'di ibnihi Yazid. Dalam atau pada tahun 50 Hijriah itu Muawiyah menyerukan kepada penduduk Syam untuk membaiat putra mahkota. Nah, ini. Makanya nanti Imam Ahmad bin Hanbal itu menyebut Muawiyah itu bukan sebagai khalifah,
tapi disebut sebagai raja. Nah itu. Ya, disebut sebagai raja. Meskipun ya kita boleh sepakat boleh tidak. Meskipun faktanya, karena nanti ada hadis riwayat Imam Ahmad juga dalam kitab Musnadnya, itu disebutkan takun nubuwah fikum masyaallah an takun. Ya. Summa yarfa'u haida sya yarfa'. Summa takunu khilafa ala minhajin nubuwah. Wa satakunu masyaallah an takun summa yarfa'u haida sya yarfa'. Jadi nanti akan ada kenabian dan itu akan tetap ada sampai Allah berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian setelah itu akan ada kekhalifan berdasarkan minhaj kenabian ini maksudnya khulafaur rasyidin, dan itu akan ada sampai Allah berkehendak untuk menghentikannya. Summa takunu mulkan adana di sini. Jadi setelah khilafah al-manhaj nubuwah itu ada mulkan adan. Nah, mulkan adan itu penguasanya menggigit. Ya, siapa yang dimaksud penguasa menggigit dan kenapa Rasulullah menggunakan kata adan? Abdon itu biasanya menggigit dengan kuat, menggigit dengan kuat, dan biasanya dalam riwayat yang lain itu disebutkan abdu alaiha bin nawajidi. Gigit yang paling kuat itu dengan gigi geraham. Makanya dalam riwayat itu disebutkan abdu alaiha bin nawajidi. Ya. Nah, kenapa Nabi itu menggunakan kata mulkan abdon? Karena penguasa tadi itu tidak mau melepaskan kekuasaannya. Nah itu. Dan ini dimulai dari siapa? Dari Muawiyah. Gitu. Jadi persis seperti hadis Nabi tadi. Mereka tidak mau melepaskan kekuasaannya dan itu dimulai dari Muawiyah. Ketika Muawiyah itu tidak mau melepaskan kekuasaannya dan diserahkan kepada anaknya. Nah gitu. Makanya nanti dalam dialog ini dibantah oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini kalimatnya beliau. Ya, nah di sini disebutkan wa awalu man ahida bil khilafati li ibnihi. Jadi Muawiyah itu adalah orang yang pertama menyerahkan khilafah itu kepada putranya. Gitu. Lalu kemudian Sumainau kata ila Marwan bil Madinah ya'khudul bai'ah. Kemudian Muawiyah itu nulis surat kepada Marwan yang ada di Madinah ketika itu menjadi gubernur di Madinah. Untuk apa? Untuk meminta penduduk Madinah itu memberikan baiat, dan di situ ada Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka dalam riwayat tadi kalau disebutkan Abdurrahman bin Abu Bakar kemudian meninggalkan mana? Meninggalkan Madinah. Menuju ke mana? Menuju ke Mekah. Sampai kemudian akhirnya wafat di Mekah. Ini, sampai kemudian akhirnya nanti wafat di Mekah. Nah, di situ disebutkan faqala kata Marwan, fa khatiba Marwan, maka Marwan menyampaikan pidato. Faqala maka Marwan kemudian mengatakan inna amirul mukminin ra'a yastakhlifa alaikum waladah. Jadi Amirul Mukminin itu memandang penting untuk mengangkat putra mahkotanya yaitu berupa anaknya tadi, Yazid. Nah, ini. Sunnat Abi Bakar wa Umar. Nah, ini kata Marwan. Jadi Marwan ini nyatut. Nah, ya. Apa yang dicatat? Yang dicatat itu dan siapa yang dicatat? Yang dicatat itu adalah Abu Bakar dan Umar. Abdurrahman bin Abu Bakar ketika mendengar nama ayahnya dicatat untuk membenarkan kesalahan Muawiyah, marah dia. Ya kan? Faqama Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma kemudian berdiri ketika mendengar Marwan nyatet nama bapaknya. Karena dianggap tindakan Muawiyah mengangkat Yazid itu meniru Abu Bakar. Nah, ini sedikit tambahan. Nah, ini penting kita memahami sejarah. Abu Bakar itu faktanya kan sebelum wafat beliau itu menunjuk Umar, betul enggak? Itu. Menunjuk Umar. Itu faktanya. Nah, karena itu banyak kemudian orang yang membaca sejarah ini salah di dalam membuat kesimpulan. Itu, salah membuat kesimpulan. Begini salahnya. Abu Bakar itu ketika menunjuk Umar itu tidak seperti Muawiyah menunjuk Yazid. Di mana bedanya? Itu. Jadi pertama Abu Bakar ketika menunjuk Umar, Abu Bakar itu kan punya pengalaman kasus Sakifah Bani Sa'idah.
Di mana kasus Sakifah Bani Sa'idah itu setelah wafatnya Rasulullah kan nggak menunjuk siapa-siapa. Muncullah diskusi hangat di Sakifah Bani Sa'idah itu antara Abu Bakar, Umar, Abu Badal Jarrah dan beberapa orang Ansor, termasuk Sa'ad bin Ubadah dan lain-lain di Sakifah Bani Sa'idah. Itu ceritanya. Nah, Abu Bakar tidak ingin ketika nanti Abu Bakar wafat lalu kasus Sakifah Bani Sa'idah itu terulang gitu. Maka Abu Bakar memikirkan cara bagaimana supaya transisi kekuasaan itu smooth. Itu sebenarnya dipikirkan Abu Bakar, bagus pikirannya. Dan cara yang dilakukan Abu Bakar juga benar. Bagaimana caranya? Abu Bakar itu sonding gitu loh. Sonding dulu. Tanya dulu penduduk Madinah itu, kira-kira menurut kalian siapa nih? Karena Madinah ketika itu ibu kota negara. Ya yang paling tahu siapa yang punya kelayakan menggantikan Abu Bakar kan penduduk Madinah. Sonding lah gitu. Hasil sonding itu mengarah kepada dua nama. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Sayyidina Ali. Itu dua nama itu yang keluar, mengerucut dua nama itu. Itu ceritanya hasil sonding ini. Gitu. Jadi Abu Bakar itu enggak ujuk-ujuk gitu. Nah, ini yang orang tidak paham. Sehingga kemudian kesimpulan Jolo Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, mengangkat putra mahkota, buktinya Umar. Enggak, beda. Itu beda dengan yang kemudian nanti dilakukan oleh Muawiyah kepada Yazid. Yazid nggak ada proses sonding ketika diangkat oleh Muawiyah itu, nggak ada. Tiba-tiba saja. Ya karena kalau sonding pasti yang muncul bukan Yazid. Orang semuanya tahu kok Yazid itu seperti apa. Nggak akan muncul. Nah gitu loh. Tapi Muawiyah justru karena menutup itu maka nggak mau sonding. Gitu. Ya, nah ini yang kita perlu pahami. Gitu. Karena itu ketika Muawiyah, ya istilahnya Muawiyah itu menyebut nama Abu Bakar dan Umar, marah. Abdurrahman bin Abu Bakar faqama, maka Abdurrahman bin Abu Bakar berdiri faqala lalu kemudian mengatakan bal. Jangan. Kamu ngawur ya kata Abdurrahman bin Abu Bakar. Kamu ngawur, kamu mengatakan itu sunahnya Abu Bakar dan Umar. Bukan sunahnya Abu Bakar dan Umar, bukan begitu katanya. Bal sunnatu Kisra wa Kaisar, itu adalah tuntunannya Kisra. Kisra itu raja Persia, Kaisar itu raja Romawi. Itu tuntunannya Kisra dan Kaisar, bukan tuntunannya Abu Bakar dan Umar. Ngawur kamu tuh. Ibaratnya sudah nyatut nama orang, ya kan? Namanya khalifah sebelumnya dicatut. Inna Abu Bakar wa Umar lam yaj'alaha, Abu Bakar dan Umar tidak pernah menjadikan khilafah itu fi auladihima untuk anak-anaknya. Nah ini. Lah sekarang Muawiyah menjadikan khilafah untuk anaknya kok. Kamu bilang itu sunahnya Abu Bakar dan Umar, mana ada? Ya kan? Wala fi ahadin min ali baitima, dan tidak ada seorang pun dari anggota keluarganya yang diberi jabatan itu enggak ada. Sudah. Jadi ini terbantah kan berarti ini bukan tuntunannya Abu Bakar, bukan tuntunannya Umar. Nah, itu terbantah. Tapi tuntunannya siapa? Tuntunannya ya Kisra dan Kaisar. Nah ini riwayat yang terkait dengan Abdurrahman bin Abu Bakar tadi. Jadi clear kalau kita membaca riwayat ini kita tahu peristiwanya seperti itu. Ya. Jadi Abdurrahman bin Abu Bakar menolak harta yang sebegitu banyak untuk memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah tadi, ya, yang diberikan oleh Muawiyah melalui Marwan, penguasa yang ada di Madinah ketika itu. Nah, kisah yang kedua ini sedikit, ya. Itu adalah Ratu Abdullah bin Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu al-Malaki suatu Ma'amri ibn al-As. Nah, ini lebih ngeri lagi. Karena Muawiyah itu kemudian mengirim Amr bin As untuk memata-matai. Siapa yang dimata-matai? Yang dimata-matai adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma fi dzalika, semoga Allah meridai keduanya. Akhraja min Sa'ad an Maimun qala dassa Muawiyah tu. Ya, jadi Muawiyah itu di situ disebutkan dassa.
Jadi kata dasa di situ adkhalau jasusa. Jadi maksudnya Muawiyah itu memasukkan, menyusupkan ya Amr bin As ini sebagai mata-mata. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Wa huwa yuridu ayya'lama. Apa yang ingin diinginkan oleh Muawiyah? Muawiyah itu ingin tahu ma fi nafsi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa yang ada di dalam diri, di dalam pikiran, di dalam benaknya Abdullah bin Umar. Yuridu al-qital amla, apakah ingin perang apakah tidak? Ini ya. Faqala ya Abu Abdurrahman wa ya Abu Abdurrahman. Ini nama kunyahnya. Ya, Abdullah bin Umar. Ma yamna'uka an takhruja? Apa yang menghalangi kamu untuk keluar? Maksudnya keluar. Fanubayi, kemudian kami bisa membaiat Anda. Jadi ini lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar itu didorong, diprovokasi untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Ya, didorong, diprovokasi untuk menjadi khalifah. Wa anta sahibu Rasulillah. Nah ini. Nah, Amr bin As ini piawai, dia memang negosiator ulung. Tadi kita sudah sebutkan dalam kasus perang Siffin itu beliau yang mengalahkan Abu Musa al-Asy'ari. Ya kan? Karena memang sejak zaman jahiliyah dulu dia negosiator ulung. Diplomat ulung lah ini Amr bin As ini. Wah, pokoknya jago sekali. Ya. Jadi dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kamu ini sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat Nabi, wa ibnu Amirul Mukminin, bahkan anaknya Amirul Mukminin. Wa anta hakun nas bi hadzal amr, dan Anda lebih berhak untuk menduduki jabatan ini, maksudnya menjadi khalifah." Oh, coba. Yang ngomong itu bukan orang sembarangan, yang ngomong itu siapa? Sahabat Nabi juga, Amr bin As, mantan gubernur Mesir. Coba, kurang apa coba? Kalau yang ngomong orang-orang biasa mungkin masih tapi ini yang ngomong itu orang sekelas Amr bin As. Nah, rupanya Amr bin As ngomong begitu itu bukan dari hatinya, itu cuma kalau orang Mesir bilang mujamalah lah gitu. Jadi apa namanya mujamalah? Ya, orang Jawa bilang abang-abang lambe lah gitu. Apa namanya? Lip service lah gitu. Ya. Gitu. Kemudian dia mengatakan, ini Abdullah bin Umar. Wa qad istamanna sukullum ala ma taqul? Apakah semua orang sepakat seperti yang kamu katakan itu? Qala na'am. Iya, ila nufairun yasirun, kecuali sedikit orang yang enggak sepakat. Nah, dia enggak menyebutkan siapa sedikit orang enggak sepakat itu. Qala law lam yabqa illa salasatu a'lat, kalau seandainya tidak ada yang tidak sepakat kecuali 3 orang saja, dihajar di daerah Hajar. Lam yakun li fi haja, saya enggak butuh jabatan ini kata. Qala, dari sini kata. Dari jawaban ini siapa namanya? Amr bin As tahu. Dari jawaban ini Amr bin As tahu. Fa'alima annahu la yuridul qital, berarti apa? Abdullah bin Umar tidak mau perang. Ingin damai. Makanya nanti pada saat Sayyidina Husain melakukan perlawanan, Sayyidina Abdullah bin Zubair melakukan perlawanan, Abdullah bin Umar termasuk orang yang menghalangi, termasuk orang yang tidak mau terlibat. Ini nanti yang kemudian kita bisa lihat juga pada kasus Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu kenapa makamnya ada di Taif. Itu salah satu cara Ibnu Abbas untuk mengasingkan diri dari konflik. Pada saat terjadi konflik ketika itu. Ini supaya kita paham situasinya. Sampai wafat di sana dan dimakamkan di Taif. Qala halaka an tubayya, kalau anda tidak mau dibayat, halaka an tubayya liman qad kana nasu ayastamu alaih. Ya, apakah Anda tidak mau membaiat orang yang orang telah sepakat untuk membaiatnya? Ini maksudnya siapa? Ya, Yazid. Wa yaktuba, dan dia bisa menulis, ya, menulis surat instruksi untukmu yang isinya apa? Ini berupa tanah. Dia bisa memberikan kamu kompensasi tanah. Nah, jadi kalau ada kasus model-model lurah yang punya apa Rubicon ya, nah, ini kayak begini nih bisa. Ya kan? Itu.
Wa minal amwal, kamu bisa diberikan harta mala tahtaju anta wala wulduka ila ma ba'da. Yang setelah kamu punya harta itu, punya tanah itu kamu dan keturunanmu sampai 7 turunan enggak butuh lagi harta, saking banyaknya, Masya Allah. Coba, apa jawaban Abdullah bin Umar, Bapak Ibu sekalian? Apakah dia tergiur? Apakah dia kemudian kelepek-kelepek? Enggak, sama sekali. Justru yang nawari begitu, Amr bin As itu dipisui, Pak. Dipisui. Tahu dipisui ya? Nah, kalau orang Jawa itu misu itu. Nah, orang Arab misunya begini nih, misunya orang Arab. Uffin laka. Nah, itu misunya orang Arab. Uffin laka, itu misunya orang Arab itu. Jadi kalau ada orang Arab bilang uffin laka, itu misu berarti. Ya kalau bahasa kita ya apalah itu. Ya. Ukhruj min indi, kamu keluar dari sisiku, summa la tadkhul alayya, jangan kembali lagi. Wahai hak, ini miso lagi nih. Ini miso lagi, ini bahasa pisuan lagi. Wahai hak. Ya. Dan kalimat beliau yang menarik ini, Pak. Inna dini, agamaku laisa bidinarikum, enggak sebanding dengan dinar kamu. Wala dirhamikum, enggak sebanding dengan dirham kamu. Masya Allah. Kamu enggak akan bisa menukar agamaku dengan dinar kamu, dirham kamu. Masya Allah. Wa inni, dan aku arju, ingin an akhruja minad dunya, aku ingin meninggal, keluar dari dunia ini. Wadaya ya wayadi bayda'u naqiyah, tanganku bersih. Masya Allah. Aku ingin meninggalkan dunia ini, tanganku bersih. Nggak ada catatan hitam, nggak ada catatan gelap, nggak ada catatan. Masya Allah. Ini, Pak, kalimat yang luar biasa. Kesadaran itulah yang menjadikan orang seperti Abdullah bin Umar tadi menolak semuanya. Jabatan khilafah ditolak. Ya, dikasih harta yang nggak habis sampai 7 turunan ditolak. Alasannya apa? Karena beliau ingin meninggalkan dunia ini dengan tangan yang bersih, tidak ada noda. Masya Allah. Coba kalau ada penguasa anak-anaknya kayak begitu, Masya Allah. Nggak ada yang ambisi jabatan, nggak ada yang ingin memperpanjang jabatan, nggak ada. Yang ada itu justru pengen mundur. Itu yang terjadi pada kasus Abu Bakar, pengen mundur. Itu, Masya Allah. Ya, nah, ini. Jadi inilah gambarannya. Nah itu, ya kalimatnya sampai wa kharaja Ibnu Nu'aim fil khilyah. Nah ini kurang lebih, ya. Tapi poinnya tadi ya. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemarin ada masukan, ada usulannya. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya. Nah sedikit, ya, di Tarikhul Khulafa itu ada kalimat panjang yang dikutip oleh As-Suyuti terkait dengan pidatonya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini ngomong panjang lah gitu, pesan-pesan beliau itu, dan itu dikutip oleh beliau panjang sekali di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa di halaman 156 sampai 157. Ya. Ini. Jadi Masya Allah, ya, kalau kita melihat realitas seperti itu, ya. Jadi, nah ini sedikit catatan, ya, kalau tidak yang bertanya, sedikit catatan. Kita mungkin bertanya, oh ternyata sejarah Islam itu juga ada fragmen atau ada penggalan-penggalan sejarah di mana di situ juga ada konflik, ada kasus-kasus kayak tadi. Tadi kita sudah sampaikan, ya, Bapak-Ibu sekalian. Sejarah itu dibuat oleh manusia. Manusia itu tidak ada yang maksum kecuali Nabi, gitu ya. Manusia itu tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Nah oleh karena itu, maka yang namanya kesalahan-kesalahan manusia itu terjadi. Gitu. Jadi karena itu kasus Muawiyah tadi itu, cara kita membacanya bagaimana? Ya sudah, tempatkan itu sebagai kesalahan manusia. Gitu. Jangan melihat, oh kalau begitu sistem Islam itu tidak ideal, buktinya begini. Enggak.
sistem Islam tetap ideal. Namanya manusia menjalankan sistemnya itu yang tidak ideal. Kadang-kadang yang namanya manusia ada yang tergoda dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya, itu ada, itu manusia. Oleh karena itu, ya, di dalam sejarah tadi ada yang kita sebut sebagai isa'ah, kesalahan-kesalahan di dalam penerapan. Baiatnya benar, tidak salah. Yang salah dalam menerapkan baiat. Itu yang salah. Bagaimana menerapkan baiat yang salah? Menerapkan baiat yang dilakukan dengan menggunakan iming-iming. Iming-iming harta, iming-iming. Jadi kalau kita bicara soal money politik, ya kan? Money politik. Jadi ternyata zaman Muawiyah itu sudah ada money politik. Itu tadi. Tapi kan itu salah. Itu salah. Nah ini masuk dalam kategori kesalahan, gitu. Kesalahan di dalam penerapan baiat. Termasuk juga ketika melakukan baiat dengan menggunakan pedang, itu juga salah. Ya kan? Mengintimidasi, menteror, ya kan? Menggunakan aparat, itu juga salah. Itu salah. Ya kan? Nah ini. Ya kalau sekarang kasus pemilu kan, ya kan, kotak suaranya. Ya itu kesalahan-kesalahan di dalam sejarah, dan itu manusia yang melakukan. Kenapa kok ada manusia yang curang, ada yang culas, ada yang macam-macam tadi itu? Ya karena ingin mempertahankan kekuasaan. Karena ingin menikmati kekuasaan. Dia lupa bahwa semua yang dia buat di dalam sejarah hidupnya itu akan dikenang sepanjang masa, dan itu akan dicatat bukan hanya di sini, sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Coba bayangkan ya. Ini kan sekarang yang lagi rame kasus, akhirnya terbongkar semua kan, kasus HGB, SHM, bahkan ada yang sudah SHM kasus laut itu kan. Itu. Dan ternyata kemudian setelah diteliti, pejabat-pejabat di daerah terlibat. Pertanyaannya, beranikah mereka melakukan itu kalau tidak ada lampu hijau dari yang atas? Ya cuma kebetulan yang teknis kan di bawah. Ya kan? Artinya apa? Mereka semuanya nanti, karena hadis Nabi itu keras loh kalau urusan tanah itu. Orang yang mengambil tanah orang lain dengan cara yang dolim itu nanti dia akan ditenggelamkan di dalam tanah itu sampai dasar yang ketujuh. Coba bayangkan. Masya Allah. Ya paling dia dapat juga berapa miliar, berapa. Tapi nanti setelah, toh hidupnya nggak lama. Setelah dia mengumpulkan semuanya itu berapa lama sih? Nanti yang menikmati juga bukan dia, ahli warisnya mungkin. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana nasibnya, ya, mengalami berbagai macam protes dan sebagainya, itu yang luar biasa. Nah itu tadi makanya kalimatnya Abdullah bin Umar tadi itu luar biasa. Wa inni arju an akhruja minad dunya wa yadi baydha'u naqiyya. Aku ingin meninggalkan dunia ini dan tanganku bersih, tidak ada kotoran. Subhanallah. Kalau kita berpikirnya begitu, masya Allah. Ya, mungkin itu catatan yang bisa Al-Fakir sampaikan karena tidak ada yang bertanya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.